Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Harida Samudro. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah pilihan metode desain, saya membawakan topik yang berjudul desain kanvas, yaitu mendobrak kebiasaan dan tradisi metodologis proses berarsitektur. Ya, jadi dalam diskusi arsitektur di Indonesia, ya, kita tentunya mempunyai kebiasaan dan tradisi, ya, dimana makna dari metode dalam arsitektur itu majemuk, ya, mulai dari pendekatan desain, kemudian pertimbangan desain hingga prinsip-prinsip uh, desain, ya, untuk membuat sebuah proses berarsitektur. Kemudian metode juga seringkali ditafsir sebagai teori, yaitu sebuah pemikiran yang belum empiris, belum tentu teruji, dan sangat bergantung pada konteks waktu dan tempatnya. Ya, jadi di sisi lain, manifesto yang merupakan pendirian seseorang terhadap rancangan juga dapat diadopsi sebagai sebuah metode untuk mendesain. Alternasi ini membuat istilah metode digunakan di banyak kesempatan. Ya, jadi yang kemudian menghasilkan bias arti dari metode itu sendiri. Nah, jadi pada kesempatan materi kali ini kita akan mengulas bagaimana metodologi dalam konteks arsitektur, membahas struktur internal proses-proses dalam desain hingga penyusunannya sampai nanti implementasinya di lapangan. Penasaran? Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai materi inti, ini adalah strategi perkuliahan kita. Ya, nah kita masuk dalam minggu keempat dan minggu kelima dari seluruh rangkaian proses dalam satu semester, sehingga perlu dicermati ya untuk minggu-minggu berikutnya topik-topik apa saja yang harus kita pelajari, sehingga sebelum kita mulai saya harapkan mahasiswa sudah mempunyai bekal gitu ya untuk mempelajari materi-materi yang akan saya sampaikan. Oke, kita mulai dari definisi desain kanvas gitu ya. Dengan pertanyaan, apa itu desain kanvas? Ya. Jadi pengertiannya saya ambil dari bukunya Linda Good dan David Wang di chapter kelima dalam bukunya Architectural Research Methods, di mana desain kanvas ini didasarkan pada aktivitas desain. Ya, desain dilakukan sebagai sebuah pembelajaran kemampuan. Ya, jadi kita mengolah skill. Desain di sini artinya adalah kemampuan skill untuk bisa merancang, baik secara proses berpikir, pengembangannya sampai nanti penerapannya di lapangan. Nah, menurut Lawson di buku yang lain menyatakan bahwa desainer juga seharusnya belajar dari proses yang dia lakukan gitu ya. Kemudian Lawson juga membedakan desain menjadi strategi versus pemikiran taktik ya, atau taktis ya. Jadi pada tataran strategis Lawson menyarankan desainer untuk tidak terlalu tepat secara teoritis dan bekerja berdasarkan pengalaman dan rules of thumbs. Jadi di situ kita dapatkan desain tactics and traps. Nah, traps ini adalah jebakan, di mana jebakan ini muncul saat desainer mulai terlena dengan kebiasaan dan rutinitas proses desain. Nah, desain adalah sebuah proses yang dapat dipelajari walaupun belum tentu menghasilkan desain yang bagus. Nah, dengan adanya desain kanvas dari pertanyaan ini, kita bisa melakukan sebuah perjalanan desain dalam bentuk metode dengan rangkaian strategi terukur. Selanjutnya, manfaat adanya desain kanvas, tentunya setelah kita membuat desain kanvas, kita mempunyai pembelajaran desain ya, dengan rangkaian strategi terukur yang bersifat prosedural yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
Ini penting sekali ya. Kemudian metode juga dapat dikatakan sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Ya, sementara di dalam konteks arsitektur, metode dapat muncul dalam beragam bentuk. Itu salah satu dari tujuannya. Nah, kemudian dalam ranah arsitektur, ya kita melihat brief, ya penjelasan dari klien yang mulai dari problem, dari kebutuhan ruang, site-nya seperti apa, itu sebagai bahan baku yang kemudian kita temukan atau kita tentukan metodenya, kemudian digunakan untuk memasak atau mendesain sebagai sebuah solusi, ya, atau produk arsitekturalnya. Nah, prototipe tentang desain kanvas ini muncul sejak berdirinya sekolah arsitektur, ya, École des Beaux-Arts atau School of Fine Arts di Prancis. Nah, Beaux-Arts ini mempelopori istilah parti pris. Nah, parti pris ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, di mana parti pris ini sebagai bentuk pemikiran dasar yang melandasi sebuah rancangan. Ya, jadi parti itu sebagai sebuah bentukan, ya, atau diagram-diagram tertentu dalam mengelompokkan pemikiran-pemikiran yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya parti pris sebagai skenario desain. Tadi ya, dimulai dari School of Fine Arts di Prancis, di mana parti pris ini mengandung beberapa aspek. Yang pertama berbasis moral. Ya, moral ini berkaitan dengan isu, lalu ada kata kunci, ya, ada keyword, ada langgam-langgam pilihan yang ada di dalam konteks itu. Ya, seperti kita di Indonesia ada langgam modern, tradisional, dan seterusnya. Kemudian dipaparkan dalam bentuk diagram, dibuat secara terorganisir, di mana organisir ini dibentuk dalam sebuah modul protokol yang dapat diadaptasi kembali dan diperbaharui dalam berbagai skenario desain. Nah, keberadaan sebuah metode tentunya memperjelas kedudukan arsitektur sebagai sebuah seni terapan yang bersifat intuitif atau tunduk pada rasa. Nah, keberadaan parti pris ini mengawali pemikiran untuk menjelaskan prosedur desain secara jelas. Ya, jadi kita berupaya untuk memberikan sebuah diagram prosedural, ya, sehingga nanti kita mengurangi adanya ketidakjelasan, ya, dalam sebuah desain. Oke, ini adalah contoh sebuah architecture design canvas yang nantinya kalian, ya, mahasiswa arsitektur diminta membuat ini, dimana di sini ada nama, ada judul, ada tanggal. Ya, ini silakan diisi, silakan sesuaikan dengan apa yang ingin dibahas atau diulas. Jangan lupa beri tanggalnya, ya. Kemudian di sini ada pengelompokan, ya, ada literatur, ada observasi dan argumen, ada kontribusi, ada metode dan analisis, konsep dan diagram, problem dan fenomena, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, ini kami buat dalam kelompok bidang keahlian IAD, ya, untuk memudahkan bagaimana kita menyimpulkan atau membuat sebuah rangkaian kerangka kerja dalam sebuah desain, gitu ya, supaya kita bisa menemukan bagaimana alur-alur dalam merancang nantinya. Oke, kita lihat di sini ada sebuah diagram parti pris yang bersumber dari Katie H. Di sini ada 4 poin. Ada architectural humanities, ada architectural technologies, the core atau inti, dan ada the principle of architecture. Ini mempunyai beberapa poin-poin tersendiri, ya. Silakan disimak.
Ya, mulai dari humanities ada sejarah, art, social elements, design elements. Di inti ini ada principle of architectural designs, ada focal point. Teknologis ini berkaitan dengan building science, geografi, matematika, dan principle forms of architecture. Ini ada lingkaran, circle, ataupun persegi, square. Ada juga triangle ya. Nah, pemikiran-pemikiran diagram party ini dimulai atau berkembang mulai tahun 1960 sampai 1970 melalui gerakan desain method movement dengan kiblat pada pemikiran rasionalis, di mana gerakan tersebut berkumpul ya untuk mengaplikasikan struktur rasional ke dalam desain ya dengan poin-poin ini. Pemikiran rasionalisme yang memandang dunia secara objektif dan terukur berupaya untuk mencari formulasi perancangan yang universal seperti tadi ya kita bahas sebelumnya, yaitu kita bisa memberikan sebuah kajian prosedural yang berkembang sesuai dengan konteks yang ada. Nah, di sini juga ada beberapa diagram, ya, diagram heaven atau kliennya. Ini adalah representasi dari sebuah mimpi atau brief design. Earth, architects, ini adalah representasi dari pelayan, yaitu servant. Kemudian mandor, ini adalah jembatan penghubung antara arsitek dengan klien untuk bisa mewujudkan karya desain dalam bentuk sebuah bangunan. Nah, sementara diagram ini kita simpan ya di sini. Ini kita masukkan dalam architecture design canvas. Kita isi tadi ya diagram-diagram ini sumbernya dari mana gitu ya. Pertama dari get it ahead ya. Kemudian observasinya adalah berkaitan dengan elemen desain yang berbasis moral dan pemikiran yang terorganisir. Kontribusinya bersifat intuitif, metode dan analisisnya bersifat rasionalis, objektif, serta terukur. Di sini ada gambaran diagramnya. Lalu di problem dan fenomena, di sini ada kata kunci ya berkaitan dengan konteks, simulasi, eksperimentasi. Lalu kita masukkan kesimpulannya untuk memberikan apa begitu ya, untuk unsur-unsur praktis, instalasi rangkaian proses. Nah, seperti itu kita kelompokkan dari penjelasan teori yang ada. Oke, selanjutnya masuk ke dalam teori yang lain. Ini berkaitan dengan problem ya, yang biasa kita temukan dalam sebuah brief design. Nah, ada 3 problem di sini ya. Jenis-jenisnya ada simple, ada kompleks, dan ada weak ya. Simple itu tentunya sederhana ya, problem-problem yang mudah untuk diselesaikan. Kemudian kompleks ini cukup rumit, dan weak ini adalah sangat rumit ya. Kadang-kadang weak ini sebuah problem yang susah untuk dipecahkan permasalahannya gitu. Nah, ide bahwa sebuah metode bersifat generik itu untuk semua masalah desain dipatahkan oleh sebuah risalah yang ditulis oleh Horst Rittel dan Melvin M. Weber pada tahun 73. Ya, keduanya menulis mengenai dikotomi dua masalah yang disebut dengan well-defined ya atau tame problem, dan ill-defined weak. Ini adalah bagian dari weak problem. Yang ini ya. Nah, di dalam desain tame problem adalah permasalahan yang solusinya dapat diselesaikan dengan tepat ya, yang ada di well-defined ini. Sedangkan weak problem ada dua, ini ada ill-defined dan weak. Bagian-bagian yang sangat susah ini merupakan krisis perencanaan yang sulit untuk diselesaikan karena proses penyelesaiannya juga berbelit ya, karena melibatkan banyak aspek begitu. Seperti contoh di gambar ini, weak problem itu seperti ini rangkaiannya, munyer-munyer seperti ini ya. Jadi kadang-kadang tidak ada solusi yang pasti dalam menyelesaikan weak problem. Tergantung tipe masalah dan kepada siapa kita menyampaikannya.
Ya, jadi sulit untuk disimulasikan sehingga belum ada penyikapan khusus dalam penyelesaiannya. Eh, Jika memungkinkan, kita lakukan dalam bentuk sudut pandang yang berbeda, gitu ya, dengan cara mengidentifikasi masalah secara terstruktur, supaya web problem ini bisa kita uraikan dalam bentuk problem solving card, sehingga menghasilkan sebuah evolusi ya, berevolve, gitu ya, merubah yang tadinya rumit menjadi lebih uh, mudah seperti itu. Um, Nah, dari teori-teori ini kita kelompokkan lagi di architecture design canvas ya. Nah, ini literaturnya dari big problem, horizontal, ya, ini kemudian observasi dan argumennya adalah kompleksitas, keterkaitan tanpa solusi pasti, kontribusinya, pesan utama dalam upaya desain, cara analisisnya atau metodenya adalah menstrukturisasi diagram ya, atau mengorganisasikan diagram. Nah, ini adalah diagramnya tadi. Problem dan fenomena ini keterhubungan manusia dengan lingkungannya. Ya, karena berkaitan dengan pemecahan masalah yang berbeda-beda. Lalu kesimpulannya ya kita tentukan bagaimana permasalahan with problem ini kita formulasikan dalam perancangan yang universal supaya lebih mudah dalam menyelesaikan. Oke, ini kita sudah rangkum dalam architecture design canvas. Oke, selanjutnya ada sebuah teori lagi dari Christopher Alexander ya. Nah, Christopher Alexander ini dalam bukunya ya, A Pattern Language, menawarkan metodologi desain universal ya, berdasarkan risetnya terhadap dinamika konteks dan keterhubungan manusia dan lingkungan. Seperti yang ada pada diagram di sebelah kiri ini, ada beberapa poin-poin penting. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memberikan kunci kesuksesan yang di dalam hal ini sebuah ambiguitas dan kompleksitas dari seorang arsitek bukanlah hanya manifesto atau cara memandang realitas. Itu melainkan jalinan metode perancangan yang konsisten yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan solusi yang pasti dari adanya masalah. Nah, teori ini coba kita kelompokkan dulu di architecture design canvas. Kita buat penjelasannya mulai dari literatur, observasinya apa, kontribusinya, kemudian metode dan analisisnya, ya, diagramnya kita kelompokkan di sini. Lalu problem dan fenomena ini berkaitan dengan hubungan ya antara domain disiplin dengan disiplin yang lainnya. Lalu kesimpulannya adalah memperoleh untuk mencapai sebuah solusi itu kita peroleh dari sudut pandang yang berbeda gitu. Atau dengan cara mengidentifikasi masalah secara terukur. Oke ya, jadi ini sudah punya beberapa teori ya yang sudah kita lakukan tadi. Oke, teori terakhir nih dari CJ Lim. CJ Lim ini cukup menarik ya, silakan dicek di channel YouTube-nya. Banyak mengulas berbagai permasalahan arsitektural. Dalam bukunya Devices gitu ya, pada tahun 2014, ia menguraikan benda-benda yang digunakan dalam fungsi yang spesifik. Jadi tujuannya memberikan stimulus bagi desainer dan arsitek baik secara spasial maupun dalam terapan disiplin lainnya. Nah, di sini Devices memperlihatkan bahwa permutasi atas materialitas dan teknik konstruksi membuka begitu banyak kemungkinan untuk menciptakan inovasi baru. Jadi ibaratnya mesin gitu ya. Jadi machinery in architecture. Jadi seperti itu. Jadi Devices banyak membuka kemungkinan dalam penyusunan detail-detail di dalam tektogram.
untuk membuka jalan ketika bereaksi pada era penuh informasi seperti yang kita jalani saat ini. Nah, teori ini mari kita kelompokkan dalam kanvas yang sudah kita buat. Nah, ini di sini diagramnya. Ya, model literaturnya, observasinya apa, kontribusinya, metode analisisnya, kemudian problemnya apa saja, sampai kesimpulan. Ya, ini kita kelompokkan menjadi satu rangkaian. Nah, kemudian kesimpulannya dari pembuatan architecture design canvas ini mengajak kita berdiri di atas kerangka framework yang terus berubah, ya. Tentunya dengan berbagai sudut pandang dari teori yang ada gitu ya, kita pakai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena metode yang kita rajut akan mengalami penyesuaian nilai intangible di luar rencana, seperti kebudayaan, agenda sosial, politik, unsur praktis seperti budgeting. Ya, kita berupaya untuk membangun metodologis berarsitektur yang berisi proses penilaian berulang, evaluasi, kita uji coba, kita eksperimentasi secara terus-menerus. Nah, apa yang kita buat tadi sebelumnya dalam bentuk kerangka architecture design canvas tadi membantu kita untuk mengetahui bagaimana kejadian yang sesungguhnya gitu, dari proses yang kita jalani gitu. Nah, silakan kalian kembangkan berkaitan dengan topik-topik yang lainnya sehingga nanti kalian punya pegangan teori yang kuat dari permasalahan yang ada. Nah, sebagai contoh kasus ini yang dilakukan oleh konsultan Urbane. Jadi ada beberapa poin-poin penting dari karya-karya Urbane ya, dari Cultural Village of Bayan. Di sini Urbane membuat sebuah desain kanvas gitu ya, mulai dari site-nya gitu ya, site issue, kemudian bagaimana pengembangannya, lalu ada budgetingnya berapa besar gitu ya. Kemudian ada kata-kata kunci yang harus diperhatikan di sini dan untuk siapa saja. Lalu ada Merapi, MOS ya, Masjid Merapi. Ya, ini dibuat secara terorganisir ya, kanvas-kanvas seperti ini gitu. Nah, ini penting sekali kita lakukan untuk memudahkan dalam melihat karya kita secara keseluruhan gitu ya, secara universal seperti itu. Ya, karya yang lain di Bandung ya, seperti One Village, One Playground, kita bisa langsung ketahui dia untuk siapa gitu ya, mulai dari nama kampung Ngapi, RT 4, kemudian kebutuhan keluarganya, kelurahannya di mana, site-nya berapa besar, kemudian sponsornya siapa aja, dan seterusnya. Nah, ini memudahkan kita untuk bisa mengetahui secara jelas ya bagaimana proses desain, mengetahui dalam membuat rangkaian-rangkaian dalam pengembangan kerangka kerja tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.